أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borobudur, sel berjalan sama dengan bangun Y. Dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Ilmu itu yang mahal adalah alat peraganya. Ilmu itu yang mahal adalah alat peraganya. Hampir semua surat yang dibuka huruf menyebut kata-kata mubin. Artinya nyata loh, alat peraga atau pembuktian. Contohnya ini, Tosin Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Itu ayat-ayat kitab yang nyata. Nyata ini apa? Alat peraga, alat pembuktian. Jadi yang mahal itu pembuktian itu. Misalnya, ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada para malaknya, siapa yang bisa datangkan arsya? Jin Ifrit bilang, aku sanggup, aku kuat, aku aman. Lalu orang yang berilmu kitab itu bilang, aku bisa katanya. Lebih cepat dari penglihatanmu. Sebelum kembali kepadamu, kerlinganmu terfuk. Langsung pindah. Nah, itu alat peraga. Jadi pindahnya Arsaba itu sebagai alat peraga. Yang mahal itu alat peraganya. Nah, kalau alat peraga ini Anda belum ketemu juga, tapi Anda mendustakan. Kalau saya udah ketemu, ini kan fardu kifayah. Kalau Anda bilang bukan dia itu, nah, Anda dapat tugas untuk mencari mana dia. Nggak, tidak maksud saya. Ini kan fardu kifayah. Kalau Anda percaya, Anda turut dapat pahala. Karena emang ini dia. Tapi kalau Anda tidak percaya, berarti Anda punya tugas untuk mencari mana dia yang dipindah itu. Jadi kalau Anda masih ngotot-ngotot juga bilang negeri Sabah itu di Yaman, ya Anda punya tugas untuk mencari mana dia itu. As yang dipindah itu kan alat peraga, mana dia? Belum ketemu sama Anda. Berarti Anda menanggung dosa terus karena Anda belum menemukannya. Karena dia fardu kifayah. Menurut Anda itu bukan dia, ya berarti Anda mengatakan harus mencarinya. Tidak bisa Anda diam-diam saja. Jadi kalau Anda percaya, ya sudah, berarti Anda udah sama-sama dengan ini, dengan penemuan ini. Nah, yang mahal itu alat peraga ini. Mengapa sampai ada alat peraga yang pindah dengan kecepatan yang maha dahsyat? Kayak mobil itu loh, mobil tahun-tahun 94 itu kan peta-peta. Tapi setelah tahun 94 itu mulai lonjong-lonjong dia. Kenapa?
Karena ketika para ahli itu melakukan penelitian, ternyata harus lonjong dia. Di uji coba kan, lonjong dia. Tidak banyak udara yang dia halangi. Begitu juga ini, ketika manusia nanti meriset kecepatan cahaya, ya waktu meriset membuat kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, para ahli itu butuh contoh benda yang pernah bergerak dengan dahsyat. Ya, contoh itu tidak pernah didapat sebelum dia melakukannya kan. Nah, dia harus ke Arupa Datu, karena Arupa Datu adalah contoh batu yang pernah bergerak dengan kecepatan dahsyat. Jadi dia harus melakukan penelitian terhadap Arupa Datu. Itu contoh batu yang pernah melayang dengan kecepatan 60.000 kali kecepatan cahaya. Diperiksa molekul-molekulnya, oh kayak gitu nanti akibatnya. Baru dirancang bagaimana material yang akan dibuat untuk sebuah kecepatan yang tinggi. Nah, satu-satunya benda yang pernah melayang melebihi cahaya itu ya Arupa Datu. Ini alat peraga yang mahal. Nah, alat peraga itulah yang dikatakan akan ditunjukkan. Kami akan tunjukkan. Nuri, kata-kata nuri tunjukkan. Ayat-ayat kami di ufuk itu tempat yang jauh. Dan di dalam diri. Nah, yang menarik itu yang di dalam diri. Nah, hingga terbuktinya pakai bayan di sini. Terbukti, nyata atau nyata terbukti. Bahwa Islam itu yang lengkap. Nah, Islam di sini yang maksud dia di sini. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sa ini kan akan. Nuri melihatkan atau menunjukkan. Sanurihim ayatina fil afaq, ufuk-ufuk, tempat-tempat yang jauh. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka. Surat Fussilat nih ayat 53. Jadi alat peraga itu akan dilihatkan, akan ditunjukkan. Nah, dalam ayat tentang sedekah, itu ada kata bersih dan ada kata suci. Sedekah itu membersihkan dan mensucikan. Suci sendiri dikamuskan di dua ayat ini. Nabi Musa kan ngomong sama Nabi Khidir, apakah patut engkau bunuh satu jiwa yang suci? Jiwa yang suci. Nafsi itu jiwa. Sedangkan Nabi Isa dikatakan sebagai anak laki-laki yang suci. Seorang anak laki-laki yang suci. Malaikat mengatakan kepada Siti Maryam untuk memberi kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Bukan bersih, suci. Suci. Ini kamusnya kata suci itu dari sini. Nah, bagaimana itu? Kok memberikan hartanya karena ingin jadi suci? Kenapa hartanya diberikan kok dia jadi suci? Gimana itu ceritanya bagaimana? Bagaimana itu? Pembuktiannya gimana itu? Bagaimana Al-Quran membuktikan sedekah, membersihkan, dan mensucikan. Itu yang dari situ dia. Karena ini kan masalah diri tadi kan.
akan dilihatkan ayat di dalam diri kan. Sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan karakternya. Bagaimana itu? Nah, maka itu diadakan fenomena alat peraga, sedekah, dan puasa itu dibikin sama. Dibikin sama dia. Gimana itu? Ini dia. Denda sedekah. Ini kan denda sedekah ini. Dendanya sedekah. Kalau dia nggak bisa puasa, denda puasa yaitu sedekah. Wa 'alal ladzina yutikunahu, dan atas orang yang sangat berat mengerjakan puasa maksudnya. Fidyah, bayar fidyah. Sedekah. Makanan seorang miskin. Ta'amu miskin. Jadi tidak bisa puasa, bayar sedekah. Jadi dilihatkan bahwa kalau tidak puasa harus sedekah. Nah, sebaliknya ini, dia tidak dapat sedekah ini karena dia dendanya dikurban dia. Maka siapa tidak dapat kurban? Ini kan sedekah. Maka karena dia tak bisa bersedekah, maka dia harus puasa. Jadi dibikin sama sedekah sama puasa. Nah, itu alat peraga. Sedekah, maka itu di ayat ini rangkanya sama, cuma diganti sedekahnya aja. Sedekahnya diganti dengan puasa. Wa antasumu wa antasaddaku. Yang satu puasa, yang satu sedekah. Rangka kalimatnya sama. Dan bahwa kamu bersedekah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan bahwa kamu berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini alat peraga untuk menunjukkan bahwa sedekah dan puasa itu mempunyai kesamaan karakter. Maka itu bisa dibolak-balik. Denda puasa adalah sedekah. Denda sedekah adalah puasa. Maksudnya denda yang harusnya bersedekah, kalau tidak bisa bersedekah, gantinya berpuasa. Gitu. Nah, kalau dia tidak bisa berpuasa, gantinya sedekah. Nah, ini pengetahuan baru, bolak-balik dia. Jangan sampai Anda belum tahu juga. Kita hari ini menyampaikannya ke manusia. Saya bilang kita ya. Anda tahu kan yang dimaksud dengan kita? Nah, Al-Quran itu kan dua konstanta yang tidak bisa dipisahkan dari dia adalah 6348. Itu kan ayatnya. Suratnya 114. Tapi Anda tahu, 6348 ini bersama basmalah pembuka. Ini dia, basmalah pembuka itu yang di sini. Ini bukan basmalah pembuka. Ini termasuk ayat. Ayat 1. Nah, ada 112 dia. Yang jadi pertanyaan kan, mengapa dia itu tergantung itu.
Tidak dikasih nomor. Kenapa? Ya, Anda bikin sama aja seperti Al-Fatihah. Kasih aja nomor 1 surah Al-Baqarah. Itu alat peraga. Ini contohnya nih surah ke-58 ayatnya 22. Tapi tidak bersama basmalah pembuka. 22 itu. Nggak ada orang bilang ayatnya 23. Nggak ada. 22. Karena nomornya mulai 1 di sini. 2 di sini. Itu 22. Ini 22 ini. Mana nggak lihat nih 22 nih. Nah, surah ke-85, 22 juga ayatnya. Nggak ada lagi. Kenapa di Quran itu yang ayatnya 22 cuma 2 dan hanya 2 ini? Itu pertanyaannya kan? Jadi Al-Quran memperagakan. Nah, dan ini tergantung. Tidak sama. Mau dibilang, ini tidak sama, nggak pakai nomor. Kok ditaruh di sini? Nah, itulah Al-Quran. Alat peraga. Itulah tulisan sebagai alat peraga. Apa? Nah, kita butuh nunggu kan akan katanya sanurihim akan kami lihatkan. Kita menunggu sampai ada alat yang bisa melihat. Ternyata ini intisel. Intisel itu, ya ini dia, ini alat peraganya nih. Dilihat dengan mikroskop elektron. Yang menemukan mikroskop elektron ini sudah dapat hadiah Nobel. Jadi nggak usah Anda dustakan. Dilihat, oh ternyata kromosom di dalam intisel itu 22. Dan 1 kromosom jenis. Ya orang dengan melakukan penelitian baru ketahuan bahwa kromosom body sama kromosom jenis beda. Gitu loh. Jadi 22 dan 1. Orang biasa bilang kromosom itu 23. Beda. Kromosom jenis itu beda dengan kromosom body. Jadi di dalam diri manusia itu di dalam inti sel Allah telah melihatkan. Lewat apa? Lewat penemuan mikroskop elektron. Yang bisa membesarkan 50.000 kali. Ini fotonya asli nih. Inti sel. Yang kromosom Y itu kuning dia nih kromosom jenisnya nih. Di inti sel 50.000 kali dibesarkan. Nah, ini dia penggambarannya. Seperti ini. 14 kan? Nah, 22. Anda nggak lihat 22 ini. Nah, kalau ketemu X sama Y, berarti dia laki-laki. Kalau X dengan X, dia perempuan. Ngerti? Nah, jadi 23 dia semua. Tapi dipisah. Inti sel. Di dalam inti sel kita. Nah, jadi apa itu? Jadi Al-Quran telah menggambarkan inti sel itu. Alat peraganya apa? Ini. Surat 85 dan 58. Yang hebatnya surat 58 ini. Semua ayatnya berisi kata Allah. Tidak ada dalam Al-Quran yang surat yang semua ayatnya berisi kata Allah. Tidak ada. Cuma ini. 58 ini. Jadi Al-Quran telah membuat alat peraga inti sel itu tadi. Itu ini dia. Sehingga sekarang menjadi ilmu Al-Quran dia. Apa itu? Anak santri-santri sudah mengerti mengapa ini tidak ada nomor. Karena dia mewakili kromosom jenis. Ya. Dari dulu ini pertanyaan ini. Kenapa ini? Jawabnya dulu nggak tahu. Karena belum dilihatkan. Nah, tapi setelah ketemu mikroskop elektron, juga belum tahu. Karena belum dikoneksikan. Nah, kita hari ini mengkoneksikannya. Nah, jadi bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui apa?
mengetahui sel. Sel manusia melakukan keseimbangan seperti bangun Y. Melakukan keseimbangan. Jadi ketika Anda bersedekah, mengapa Anda jadi bersih? Karena sel-sel Anda itu melakukan keseimbangan. Itu yang dikatakan suci. Ini dia. Ini kan sel tadi. Al-Quran itu kan sel. Dilihat kan ini sel. Inilah dia sel itu. Sel-sel tubuh kita. Begitu Anda bersedekah, terjadi transformasi 19 di dalam sel Anda. Ini dia jadi bersih. Ini yang dikatakan suci. Bersih, suci. Jadi ini alat peraga yang mahal. Karena tadi dibilang itu sel. Ini kan tidak bisa Anda bohongin. Ini selama ini kan kita baru mengatakan ini bangun Y, kan itu. Nah ini dengan kriteria 19 transformasinya. Transformasinya itu 19. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kromosom jenis tadi. Nah, maka itu di akhir ayat tentang puasa, Allah bilang buktikan kepada manusia. Oh, luar biasa. Selama ini ayat ini tidak dimengerti. Orang ayat pertamanya, ya ayyuhallazina amanu kok. 183. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa sampai di sini? Terakhirnya ini kepada manusia. Ini membingungkan berabad-abad. Kenapa pakai buktikan sini? Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatnya kepada manusia. Rupanya di situ rahasianya. Ini konsep autopagi. Puasa itu intervalnya hanya segini katanya. Kalau orang tuh berpuasa segini intervalnya, itu yang diceritakan Al-Quran. Nah itu menjadi bukti. Kenapa? Sel-selnya itu akan melakukan keseimbangan. Tadi seperti tadi kan? Melakukan keseimbangan. Nah, dengan bahasa sehari-hari dibilang selnya turut lapar gitu lah. Supaya orang ngerti kan, selnya dibilang lapar karena manusia itu waktu puasa lapar, maka selnya jadi lapar, dia makan. Sel-sel yang mati dan sebenarnya dia melakukan transformasi saja. Nah, itu jadi selnya turut lapar kalau orang itu puasa. Sehingga dia jadi bersih sel-selnya. Nah, sebenarnya dia melakukan transformasi. Alat peraganya di Al-Quran lebih jelas. Ini seperti ini dia. Jadi ini adalah sel-sel suci. Sel yang sudah bersih. Ini. Nah, itu dibuktikan. Nah, itulah yang dikatakan sedekah tadi membersihkan. Dibuktikan dengan puasa. Perlu Anda ketahui ini. Ini dia udah dapat hadiah Nobel. Tahun 2016 sudah dapat hadiah Nobel. Mengatakan bahwa puasa itu menyebabkan sel-selnya jadi lapar dan memakan yang tidak berguna di dalam dirinya itu. Sehingga sel-selnya jadi bersih. Dia dapat hadiah Nobel juga sama dengan mikroskop elektron. Jadi dibuktikan sedekah itu lewat puasa. Maka itu Allah mengatakan, nih, sedekah ini bersih terbukti Allah lewat puasa. Karena orang yang di puasa itu diteliti ternyata sel-selnya jadi lapar. Dan dia membersihkan yang kotor-kotor di dalam dirinya. Nah, bahwa kamu bersedekah itu baik bagi kamu. Kalau kamu mengetahui. Jadi sel-sel Anda melakukan transformasi 19. Jadi suci dia. Sama dengan berpuasa tadi. Sudah dapat hadiah Nobel. Nah itulah yang Allah mengatakan.
Allah buktikan ayat-ayatnya kepada manusia. Emang karena yang meneliti itu manusia. Untuk manusia, teliti aja coba kamu puasa deh. Kemudian teliti sel-sel dia. Dia dapat hadiah Nobel sih soalnya. Nah, jadi sedekah itu ekivalen. Nah, kalau bahasa Jawanya kan ekivalen. Bersamaan. Nah, matani. Kalau dulu bilang berulang. Tidak, itu bersamaan dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa kamu berpuasa itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa kamu bersedekah itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jika kamu mengetahui bagaimana terjadinya transformasi sel-sel di dalam diri Anda. Termasuk sel-sel di otak. Jadi otaknya nggak kotor. Nah, jadi ini sel lapar. Luar biasa, Al-Quran punya alat peraganya mahal sekali. Sel lapar, ini gambar sel lapar. Sehingga ini sel orang puasa. Wah, luar biasa. Orang puasa selnya kayak gitu. Dan itu menjadi lambang orang puasa. Nah, saya ingin ajak Anda ke Gunung Padang versi Pilar Al-Quran. Nah, ini kan singgasana. Ini kan monumen deklarasi Ahad. Ini teras 1 kan. Ini teras 2. Ini kursi. Ini makom. Ini 2 pilar setelah singgasana. Nah, ini sel orang puasa. Pertanyaannya, mengapa sel orang puasa diletakkan di sini? Kan gitu. Kenapa sel orang puasa ini menjadi singgasana? Ya kalau ditanya siapa sih yang paling hebat puasanya? Tanya ke Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad bilang sebaik-baik puasa, puasanya Daud. Jadi jelas bahwa benar ini sebagai singgasana Daud. Dengan lewat sel tadi kita buktikan. Sel orang puasa. Nabi Daud tidur di sini. Dia sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud. Ya kalau Anda mendustakannya juga Anda terkena pasal 404. Surat ke-40 ayat 4. Nah ini ya, sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang musyrik pencelaan yang banyak. Jadi Al-Quran sudah menyiapkan hujah untuk orang-orang yang melakukan pencelaan yang banyak itu. Dia menunjukkan identitasnya sebagai orang musyrik sebenarnya. Nah, Al-Quran itu dibilang kan dijaga. Kata jaga ini dikamuskan di 12:12. Ketika kakak-kakaknya Yusuf bilang ke bapaknya, kirim dah bersama kami, nanti kami jaga dia katanya. Biar dia makan-makan dan dia bermain-main. Di 12:12 itu. Kalimatnya sama lagi. Wa inna lahu lahafizun. Bukan kami jaga si Yusufnya. Jadi bukan pelihara. Hafiz di situ. 12:12. Surat ke-12 ayat 12. Kamus jaga itu. Nah, Al-Quran itu kan dijaga. Nah, seperti ini dia dijaga. Anda lihat ini kan.
Nah, Anda nggak lihat ini 3, 6, 3. Ini kan nggak biasa seperti ini. Ayat 3 nih. 108 ini ayat 3 nih. 110 ayat 3. Kenapa 109 ayat 6? Ada keseimbangan di situ. Ini Anda lihat nih. Surat ketiganya ayatnya 200. Berarti kan 0 di daerah satuan. Surat kelimanya 120. 0 juga. Tapi surat keempatnya 176. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, kalau di Gunung Padang kan di sini pintu nih. Ini kan pintu di sini nih kan. Pintu di sini kan. Makanya ketika ini dipertukarkan dengan 96 kan dia jadi tinggi sebelah. Pintu ini. Karena memang batasnya itu di sini. Nah, batasnya itu di sini. Jadi kalau orang mengatakan Al-Quran itu masih ada suratnya lagi, dia harus dikunci di sini. Nah, dikunci dia. Jadi dia pas 114. Tidak boleh lebih. Nah, ini bentuk penjagaan. Anda nggak lihat ini 4, 5, 6, 7. Bentuk garis lurus. Nah, dia kunci ke sana, dia kunci ke sini. Dan ini 6, 6, 6. Kunci ke sana 5. Bentuk ini kan simetri nih. Nah, ini juga simetri nih. Nah, yang dikatakan 7. Ada kata 7 nih. Nih. Sab'a. Sab'a ini kan 7. Dari yang berpasangan. Masani. 7 dari yang berpasangan. Nah, itu bentuk penjagaannya. Jadi kalau kita bikin ini materainya 1 nih. 3 ini 1 materai. 2 materai. 3 materai, 4 materai, nah 5 materai dia. 7-nya dari mana? Ya ini disegel ini. Kalau dari kayu ini dipaku di sini, dipaku di sini, dipaku di sini, dipaku di sini. Seperti itu dia. Nah. Kemudian dari sini nih, dari 6 nih, paku jadi 7 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini alat peraga yang mahal. Alat peraga bahwa Al-Quran itu dijaga. Nggak bisa orang mengatakan ada lagi surat lagi. Ya, selesai dia. Kenapa di sini? Karena di sini dia persambungannya itu di sini. 114 disambung di sini. Anda lihat nih. Sampai 3 begini. Alat peraga itu yang mahal. Yang mempunyai bentuk simetri. Maka ia mendarat. Marrah ini bentuk simetri, bolak-balik sama, makanya awala marrah itu bentuk simetri yang pertama. Dulu diartikan kali. Nah, bentuk simetri itu seperti itu. Dia di ufuk secara rinci. Nah, dulu diartikan tinggi. Di ufuk secara rinci. Nah, ayatnya bilang, kemudian ia mendekat dan merapat. ثم دنا فتدلى Maka adalah kadar 2 busur panah atau lebih dekat. 2 busur panah kayak seperti ini kan. 2 busur ini busur panahnya. 2 busur panah kan seperti ini. Udah berapa lama ayat ini ada? Ini busur panah.
فكان قاب قوسين أو أدنى Itu busur panah. Nah, jadi ini sel lapar. Sel lapar atau sel orang puasa. Nah, sedangkan ini sel suci. Sel bersih. Atau sel orang dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan dia tidak puasa. Nah, perjalanan. Kalau dia puasa kan kayak tadi, selnya jadi lapar. Maka itu ada ayat mengatakan beberapa hari yang berbilang, maka siapa adalah dari kamu sakit atau atas perjalanan, dia boleh tidak puasa. Maka dia puasanya di hari yang lain. Jadi ada orang yang tidak puasa. Itu berarti dia dalam perjalanan safarin. Au ala safarin atau atas perjalanan. Jadi sel suci itu dalam perjalanan. Sel suci ini sel dalam perjalanan. Anda tahu kan sel suci ini wakil siapa? Ini dia. Ini dia. Sel suci itu dalam perjalanan. Tidak mudah membuktikan itu. Kemudian dia mendarat dan merapat. Adalah ukurannya seperti 2 busur panah. Kemudian dia mendarat, dia merapat. Nah, dia mendarat begini dia. Ini luar biasa, saudara. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatnya kepada manusia. Luar biasa, kepada manusia. Agar mereka jadi orang yang berbakti. Demikian Borobudur, sel berjalan. Sama dengan bangun Y. Judul asli dari file ini kan sedekah dan puasa. Puasa dan sedekah sama-sama membersihkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.